Jadi angkatan pertama itu pesertanya dulu 500 orang, tapi secara virtual ya. Angkatan kedua 350 dan angkatan ketiga ini juga 350. Jadi angkatan pertama itu pesertanya dulu 500 orang, tapi secara virtual ya. Angkatan kedua 350 dan angkatan ketiga ini juga 350. Itu sendiri Pak, pembagian perangkatannya itu bagaimana cara menentukannya? Pertama, untuk menentukan itu sebenarnya kan itu pengaturan dari UMI sendiri. Kenapa? Dengan mengacu kepada data pendaftaran mahasiswa baru, ya toh, mahasiswa baru yang mendaftar dan sudah resmi secara administrasi sudah terpenuhi, ya dia sudah mendaftar ini artinya lolos tes ya, itu dia sudah membayar, ya toh, sudah memperoleh STB ya, stambuk ya. Nah itu ketika semua itu sudah terpenuhi, maka didaftarlah sebagai pesantren virtual, peserta pesantren. Ketika sudah terpenuhi semua itu, apa-apa yang terpenuhi, dia sudah mendaftar sebagai mahasiswa baru, sudah membayar, sudah memperoleh STB, nah itu baru didaftar sebagai peserta. Ketika tidak, walaupun dia sudah lolos tes, itu tidak bisa didaftar. Seperti itu. Ananda sebenarnya telah melakukan hijrah secara fisik dari SMA menuju mahasiswa. Tapi hijrah yang esensial adalah mengucapkan selamat datang di kampus UNI, kampus perjuangan, kampus hijau, bahkan kampus reformasi. Kenapa saya katakan kampus reformasi? Awal reformasi itu lahir di UNI. Jadi ini setelah reformasi itu nanti setelah itu berkembang di Jakarta dengan pesantren. Selamat datang di rumah besar umat Islam, Universitas Muslim Indonesia yang kita cintai. Tentu Anda memahami dan mengetahui bahwa kita baru saja kemarin memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 14